Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Teman-teman, kita patut bersyukur karena pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang segar pemberian dari Tuhan. Sebelum kita akan beribadah bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang Tuhan beri bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus pimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersukacita memuji nama Tuhan. Sukacita Tuhan ada di dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebat, Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dalam perjumpaan ini ya Tuhan. Tolong berkati kami sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati yang taat dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi bersama Pak Wanto di sini di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kalian masih di rumah, kalian masih belum bisa beribadah di gereja, bertemu dengan miss sekolah minggu dan teman-teman yang lain, tapi percaya bahwa Tuhan ada dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan semua yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kalian mau siapkan Alkitab, silakan siapkan Alkitab kalian, silakan ambil alat tulis kalian, catat apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan datang di hadapan Engkau untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Karena kami tahu dengan kami mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa. Dengan membaca firman Tuhan, maka iman kami semakin dikuatkan. Dengan mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kami laskar-laskar Kristus. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kalian siapkan hati kalian. Pak Wanto akan cerita. Ada satu kisah pada zaman perjanjian lama. Di situ kita kenal ada nabi-nabi. Ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan sebagainya. Nah, yang Pak Wanto akan sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan mengadakan mujizat melalui Nabi Elisa. Pada saat itu, kehidupan di masa bangsa Israel pada waktu itu adalah masa di mana bangsa ini dipilih Tuhan. Nah, ada seorang ibu datang kepada Nabi Elisa. Dia adalah seorang istri dari nabi-nabi yang hidup pada zaman dahulu. Dia katakan,
Nabi Elisa, hamba ini adalah istri dari hamba Allah. Sekarang suami saya, hambamu, nabinya ini sudah dipanggil kembali kepada Tuhan. Hamba hidup dengan 2 anak. Hamba hidup seorang diri. Nah, anak-anak, hidup seorang diri berarti ibu ini sudah tidak punya suami. Karena suaminya sudah meninggal. Dan dia hidup dengan 2 anaknya. 2 anak ini perlu dikasih makan, perlu dikasih minum, perlu dikasih pakaian. Sehingga ibu ini harus berjuang, dia bekerja keras, dia bekerja dengan sekuat tenaganya supaya anak-anak ini bisa hidup. Anak-anak ini bisa tetap di dalam kehidupannya. Karena pada masa itu, masa yang dia merasa biasanya berdua dan dia harus hidup seorang diri, menghidupi 2 anaknya, dia merasa capek, dia merasa susah. Sehingga ibu ini mengambil pinjaman uang atau hutang kepada orang. Nah, pada zaman dahulu ada satu peraturan bahwa ketika seorang berhutang kepada orang lain dan dia tidak bisa membayar, maka orang ini akan dijadikan budak. Budak itu apa, adik-adik? Budak itu adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan keras, dengan semangat, tapi tidak dibayar. Nah, ibu ini punya hutang kepada seorang. Dan ketika waktu penagihan itu sudah dekat, waktu harus membayar hutang ini sudah dekat, ibu ini bingung. Karena apa? Tidak punya uang sama sekali. Harus bagaimana ini? Dia nangis, terus nangis, tiap malam dia nangis. Nah, ketika pada saat itu dia mendengar ada Nabi Elia, dia datang kepada Nabi Elia. Nabi Elisa, hambamu ini adalah istri Nabi. Dan suami hamba sudah dipanggil kembali kepada Tuhan. Saat ini penagih hutang itu sudah mau datang ke rumah hamba. Dan kalau kami tidak bisa membayar, maka 2 anak kami akan diambil menjadi budak. Coba adik-adik bayangkan, 2 orang anak diambil menjadi budak. Harusnya dia masih sekolah, dia harusnya anak-anak ini masih bermain. Tapi karena ibunya tidak bisa membayar hutang, maka anak ini diambil menjadi budaknya. Dia harus bekerja, dia harus membanting tulang membantu ibunya. Dia bingung, nangislah kepada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa juga pada waktu itu tidak asal memberi solusi, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus hamba kerjakan untuk menolong seorang janda? Apa yang harus hamba kerjakan untuk menolong hambamu ini supaya terlepas dari masalah hutang? Oke, Tuhan katakan, lakukan apa yang kufirman kepadamu. Nah, Nabi Elisa nanya kepada ibu ini, ibu, sekarang apa yang ada padamu? Saya tidak punya apa-apa, hamba tidak punya apa-apa, hamba tidak punya harta, hamba tidak punya sesuatu. Yang hamba punya adalah buli-buli berisi minyak. Buli-buli kalau Pak Wanto bisa gambarkan itu botol yang berisi minyak zaman sekarang. Nah, anak-anak, kehidupan ini kadang-kadang kita rasakan. Ketika kalian harus membayar uang sekolah, ketika kalian harus membayar buku kegiatan, ketika kalian harus membayar apa. Kadang-kadang mama papa kita juga bingung. Aku harus membayar anakku sekolah. Aku harus membayar anakku les. Aku harus membayar listrik. Tapi aku tidak punya uang. Kadang-kadang mama papa kita ngalamun lah. Mereka juga bingung lah, kesana kemari lah. Tetapi beda dengan ibu ini. Ketika dia bingung, ketika dia merasa susah, dia datang kepada hambanya. Dia datang kepada Nabi Allah. Dia bercerita keadaannya. Kalau anak-anak sekarang tahu ya curhat. Curhat kepada hambanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika orang tua kita sedang susah, ketika kita melihat orang tua kita bingung, mari kita datang. Papa, mama kalau bingung, mari kita berdoa kepada Tuhan.
Mari kita berlutut di hadapan Allah. Kalian boleh mengingatkan mama papa kalian. Kalian boleh mengingatkan orang tua kalian. Ketika kalian melihat orang tua kalian bingung. Ketika kalian melihat orang tua kalian susah. Mari Pak, mari Mah, kita datang kepada Tuhan berlutut. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Nah, ini sudah dilakukan oleh janda ini. Ibu ini. Dia datang kepada Elisa. Kemudian Elisa katakan, baiklah ibu, ketika ibu ini punya minyak di dalam buli-buli, ibu bisa pinjam tempayan di tetangga. Tempayan itu kalau Pak Wanto gambarkan sekarang ya tempat yang besar seperti mungkin gentong dari plastik atau dari pinjem sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak, ibu ini dia tidak bertanya untuk apakah itu. Terus nanti tempatnya mau buat apa? Enggak. Tetapi ibu janda ini dia nurut apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia pinjam tempayan kepada tetangga, pinjam dong tempatnya, pinjam embernya dong, pinjam gentongnya dong. Akhirnya dikumpulkan sudah banyak itu. Ketika dia sudah banyak, maka dia datang kepada Nabi Elisa. Oke Bu, karena ini sudah banyak, tutup pintu, kita berdoa. Nah, ketika pintu itu ditutup, anak ibu dua ini datang berdoa, kemudian Nabi Elisa katakan tuang minyak yang ada di dalam buli-bulimu. Kemudian minyak itu dituang. Satu tempat sudah penuh, disingkirkan tuang, satu tempat sudah penuh. Sampai akhirnya semua tempat yang ada di situ penuh. Dan minyak ini tidak berhenti sampai tempat terakhir yang ada di tempat itu. Kemudian ibu ini katakan, nak, tempatnya mana lagi nak? Sudah tidak ada ibu, sudah habis semua. Ketika habis tempatnya, dia katakan, Nabi Elia ini sudah habis gimana? Cukup berarti. Akhirnya minyak ini berhenti mengalir. Kemudian ibu Elia katakan, jualah minyak itu dan hiduplah dari sisa minyak itu. Akhirnya anak-anak, ibu ini menjual minyak kepada orang lain di luar sana dengan mujizat yang Tuhan sudah kerjakan melalui minyak yang ada di dalam 4 buli-buli itu. Dan minyak itu dijual, bisa membayar hasilnya, bisa untuk membayar hutang, dan ibu ini masih punya sisa banyak dari minyak itu. Dan ibu ini hidup bahagia dengan anaknya tanpa hutang, tanpa dijadikan budak. Nah, cerita pada pagi hari ini adik-adik, yang bisa kalian ambil, ketika kita susah, ketika kita mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan, datang kepada hambanya. Hambanya sekarang di sini apa? Pak Pendeta, majelis, kita berikan penjelasan itu, kita minta bantuan mereka supaya mereka mendapatkan solusi bagi kita melalui Tuhan. Tuhan memberikan solusi melalui Bapak Pendeta, Tuhan memberikan solusi melalui para tua-tua gereja. Ketika kita percaya, Tuhan buka jalan buat kita. Nah itu adik-adik, sekali lagi Pak Wanto mengatakan, ketika kalian lihat ibu kalian, orang tua kalian susah, ajak mereka datang kepada Tuhan, menyembah, berdoa kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Seperti ibu janda ini, ketika dia datang, ketika susah datang kepada Elisa, Tuhan memberikan jawaban atas masalah ini melalui Elisa, dan hidup luar biasa. Nah demikian cerita pada pagi hari ini. Kalian sudah mencatat, kalian sudah mengambil cerita, dan ayat ini diambil dari 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kalian bisa buka di 2 Raja 14 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mendengar cerita tentang seorang ibu janda yang mengalami mujizat melalui hamba-Mu Elisa. Biarlah melalui minyak ini, ibu ini hidup bahagia. Saat ini juga hamba dengan anak-anak sekolah minggu datang kepadamu, berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, semua yang ada di sekitar kami. Biarlah apa yang menjadi penghidupan mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Ketika mereka susah, Tuhan ambil kesusahan itu. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Dan nama-Mu semakin dimuliakan karena Tuhan mengadakan mujizat melalui mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.